Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Nur Ma'rifah dari Tadris Matematika kelas C semester 4 IAIN Kediri untuk memenuhi mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif. Pandangan para ahli mengenai perkembangan kognitif kemarin sudah saya jelaskan, yaitu pada pandangan Brunner dan pandangan Piaget. Di sini saya akan menjelaskan 6 pandangan. Yang pertama, pada pandangan Vygotsky, kedua David Ausubel, 3 Gardner, 4 Alfred Binet, 5 Guilford, 6 Renzulli. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu pandangan Vygotsky. Vygotsky percaya bahwa bahasa adalah alat yang paling penting. Vygotsky juga berpendapat bahwa pada masa kanak-kanak awal, bahasa mulai digunakan sebagai alat yang membantu anak untuk merancang aktivitas dan memecahkan problem atau masalah. Kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kultur. Vygotsky mengatakan bahwa perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan kultur. Pada pandangan Vygotsky ini, teori perkembangan ada 3 konsep, yaitu yang pertama, konsep zona perkembangan proksimal. Yang kedua, konsep scaffolding. Yang ketiga, bahasa dan Kita bahas yang pertama, yaitu konsep zona perkembangan proksimal. Istilah Vygotsky untuk merangkai tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh anak usia dini. Tetapi, dalam teori ini bisa membutuhkan bantuan kepada orang tua, teman sebaya, atau guru, bahkan dia bisa melakukannya sendiri. Di dalam teori Vygotsky ini, dalam perkembangan proksimal menekan apakah anak bisa melakukannya sendiri atau anak membutuhkan bantuan orang lain, seperti orang tua, guru, atau teman sebayanya. Yang kedua yaitu konsep scaffolding. Konsep scaffolding merupakan perubahan tingkat dukungan. Teori perkembangan Vygotsky mendeskripsikan perubahan pada anak usia dini dalam melakukan pembelajaran, di mana seorang guru mengajarkan kepada anak usia dini tentang keterampilan anak, yaitu seperti melakukan pembelajaran dengan bermain, supaya anak juga bisa berpikir logis dan terampil dalam melakukannya, serta bisa memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Yang ketiga yaitu bahasa dan pemikiran. Dalam teori Vygotsky ini, anak usia dini menggunakan pembicaraan bukan untuk komunikasi sosial saja, tetapi juga membantu anak usia dini dalam mengerjakan tugasnya sebagai murid. Di sini, anak harus menggunakan dan memahami komunikasi berbahasa kepada orang lain. Penggunaan bahasa ini untuk mengatur diri anak usia dini. Jadi, untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain, anak usia dini lebih dapat memahami dan mempelajari bahasa yang lebih dalam. Lanjut, yang kedua yaitu pandangan David Ausubel. Teori belajar David Ausubel dikenal dengan teori belajar bermakna atau meaningful learning. Apa sih inti dari belajar bermakna? Inti dari belajar bermakna merupakan bahwa apa yang dipelajari anak memiliki fungsi bagi kehidupannya. Menurut Ausubel, seseorang belajar dengan mensosiasikan fenomena baru dalam skema yang telah dimiliki.
Dalam proses itu juga seseorang dapat mengembangkan skema yang ada atau mengubahnya saat proses belajar. Siswa menyusun sendiri apa yang ia pelajari. Yang ketiga yaitu pandangan Gardner. Belajar menurut Gardner adalah perubahan kemampuan manusia yang terjadi melalui proses pembelajaran terus-menerus, yang bukan saja disebabkan oleh pertumbuhan saja. Ia mengutarakan teori belajar spesifik yang terdiri dari 9 peristiwa pembelajaran. Yang pertama, memperoleh perhatian. 2. Menginformasikan tujuan pembelajaran. 3. Menstimulasi hasrat belajar. 4. Menampilkan isi. 5. Menyajikan panduan pembelajaran. 6. Menampilkan kinerja. 7. Menyediakan umpan balik. 8. Menilai kerja. Dan 9. Meningkatkan. Gardner mengemukakan bahwa kognitif adalah kemampuan membedakan atau diskriminasi konseptual yang real, membuat definisi-definisi, merumuskan peraturan berdasarkan dalil-dalil, dan bagaimana cara individu bertingkah laku, cara individu bertindak, yaitu cepat lambatnya individu dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Yang keempat yaitu pandangan Alfred Binet. Potensi kognitif seseorang tercermin dalam kemampuan menyelesaikan tugas-tugas yang menyangkut pemahaman dan penalaran. Menurut Alfred Binet ini, ada 3 aspek kemampuan dalam inteligensi. Yang pertama yaitu konsep konsentrasi. Kemampuan memusatkan pikiran kepada suatu masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, adaptasi, yaitu kemampuan mengadakan adaptasi atau penyesuaian terhadap masalah yang dihadapinya atau fleksibel dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, yaitu bersikap kritik. Kemampuan untuk mengadakan kritik baik terhadap masalah yang dihadapi maupun terhadap dirinya sendiri. Lanjut, yang kelima, yaitu pandangan Guilford. Guilford mengemukakan suatu model struktur intelektual yang dapat digambarkan sebagai suatu kubus yang terdiri dari 3 dimensi intelektual. Guilford mengembangkan suatu teori atau model tentang kognitif manusia yang disusun dalam suatu sistem yang disebut struktur kognitif. Berdasarkan model ini, aktivitas mental dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, operasi atau proses intelektual yang menyangkut proses pemikiran yang berlangsung dan terdiri dari 5 kategori, yaitu kognisi, ingatan, berpikir konvergen, berpikir divergen, dan penilaian. Yang kedua yaitu konten atau materi, menunjukkan macam materi yang digunakan, terdiri dari 4 kategori, yaitu figural, simbolik, semantik, dan behavioral. Yang ketiga yaitu produk yang merupakan hasil dari proses dan materi, terdiri dari 6 kategori, yaitu unit, kelas, hubungan, sistem, transformasi, dan implikasi. Yang terakhir yaitu pandangan Renzulli. Ciri-ciri kemampuan kognitif untuk anak berbakat kognitif yaitu antara lain mudah menangkap pelajaran, ingatan baik, penalaran tajam atau berpikir logis kritis, daya konsentrasi baik, menguasai banyak bahan tentang macam-macam topik, senang dan sering membaca, ungkapan diri lancar, pengamat yang cermat, senang mempelajari kamus, peta dan ensiklopedia, cepat memecahkan soal, cepat menemukan asas dalam satu uraian, daya abstraksi tinggi, selalu sibuk menangani berbagai hal, maupun membaca pada usia lebih muda. Sekian penjelasan dari saya mengenai pandangan para ahli mengenai perkembangan
Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Febriana Ma'rifah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.